Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para followers dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Kopil di edisi spesial memperingati Hari Ibu kita Kartini dengan tema With Kartini Spirit Rise Indonesia Vocation. Telah hadir narasumber yang senantiasa menemani kita. Ada Ibu Amin Nurita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mas Angga. Pak Arif? Alhamdulillah. Insyaallah. Sebelum kita banyak-banyak mendalami atau mengobrol banyak tentang hari spesial Hari Ibu kita Kartini ini, kita sedang dengarkan lagu judulnya Ibu kita Kartini yang akan dibawakan oleh Pak Gunawan Mojo. Selamat menyaksikan. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kita lanjut bincang-bincang kita ke Ibu Ita terlebih dahulu, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang R.A. Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia? Ya, baik Mas Angga. Kalau kita berbicara Raden Ajeng Kartini, tentunya kita masih ingat zaman dahulu kala, terutama masyarakat Jawa yang waktu itu perempuan saat itu tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh mengenyam pendidikan, atau bisa kita kenal dengan bahasa bahwa perempuan itu hanya bisa berperan di faktor domestik. Domestik itu ya hanya berperan di dalam rumah. Kalau bahasa yang sering kita dengar lagi bahwa wanita atau perempuan itu hanya berfungsi di dapur, kemudian di sumur. Satunya lagi apa ya Pak Arif ya? Katanya kasur. Iya, di kasur, iya. Nah, peran itu yang kemudian membelenggu perempuan saat itu. Dan Kartini sebagai seorang perempuan itu ingin berontak bahwa perempuan mestinya punya hak yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan. Nah, emansipasi wanita atau emansipasi perempuan pada saat itu di negara Indonesia terutama salah satunya adalah dari tokoh kita Raden Ajeng Kartini itu. Dan Ajeng Kartini itu yang kemudian membuka wawasan kepada perempuan-perempuan berikutnya untuk bisa berperan baik itu di hal umum, di publik maupun di peran-peran yang lainnya. Berarti Ibu kita Kartini, Ibu Kartini ini bukan sosok wanita yang sembarangan, Bu. Iya, tangguh, sangat-sangat pasti tangguh. Mas Angga, karena beliau ingin melawan arus ya. Jadi di keluarganya kan itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah Kartini dan mungkin kita pernah menyaksikan filmnya ya. Film Kartini kan pernah trending juga. Bagaimana kita bisa melihat untuk kiprahnya Kartini saat itu. Dan beliau memang benar-benar layak untuk menjadi tokoh perempuan di Indonesia yang memang mampu memberikan semangat, memberikan motivasi bagi perempuan-perempuan untuk maju. Ya. Kalau dari pandangan sisi agama, Pak, sisi agama Islam kita tentang emansipasi wanita, ini bagaimana? Kalau dari pandangan Islam yang jelas pastinya sebetulnya sudah segaris lurus ya. Karena dari Quran surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 34 kalau nggak salah. 34.
Ar-rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di ila akhiri walaya. Tetapi ada kelanjutannya Mas Angga. Jadi Ari Jalu Pewamunan Nisa itu Berarti tidak harus laki-laki yang jadi kepemimpinan dari. iya, kalau di dalam Islam nanti ada koridor-koridor tertentu ya. Artinya bahwa yang membedakan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah tentunya adalah tingkat ketakwaannya. Ketakwaan. Begitu. Dan kan ketakwaan ini kan biasanya kalau ada laki-laki Bu, yang contohnya dari sunnah-sunnah Rasul pun sendiri, dari nabi-nabi semua laki-laki. Ya, Ya. karena begini Mas Angga. Jadi kalau nanti kita akan berbicara lebih lanjut itu kan di bagaimana kepemimpinan seorang perempuan mungkin ya. Ya. Perempuan itu ketika dilahirkan itu tentunya memang mohon maaf ada beberapa kelemahan yang ada di perempuan yang begitu fase-fase itu ada di perempuan itu perempuan menjadi lemah. Contoh ini ya. Saat usia tertentu seorang perempuan akan mengalami yang namanya haid ya. Pasti. Pada saat haid itu kondisi perempuan itu lemah, pasti hampir semua perempuan akan mengalami lemah. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya. Kemudian saat perempuan itu melahirkan nifas ya, itu lemah juga kan. Jadi kondisinya pasti menurun begitu. Tetapi di balik semua itu sebenarnya Allah sudah punya rencana bahwa seorang perempuan itu dikuatkan sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Hanya kalau berbicara nanti terkait dengan sebuah emansipasi karir perempuan, maka di sini harus agak sedikit hati-hati ya. Karena perempuan lebih menggunakan ini Pak Arif apa namanya? Perasaannya. Ya. Sedangkan kalau laki kan lebih ke Logika. logika. Iya, begitu Mas Aga. Sekarang kita ngobrol tentang yang kita lakukan Bu, Spirit Oke, Kartini ya. untuk vokasi Indonesia. Nah, Oke. kira-kira apakah ada hal yang menginspirasi kita dari Kartini untuk kemajuan vokasi di Indonesia? Oke, baik. Karena kebetulan kan kita SMK ya. Ya. SMK itu sekolah kejuruan itu ya vokasi tadi, vocation ya. Jadi salah satu, bukan hanya SMK, perguruan tinggi juga ada pendidikan vokasinya. Tapi kalau kita sudah berbicara terkait dengan vokasi, banyak hal yang nanti itu ada inspirasi dari perjuangannya R.A. Kartini. Kita tahu dulu bahwa orang yang menggeluti ilmu misalnya di dunia bangunan itu kebanyakan pasti laki-laki. Orang yang bergelut terkait dengan ilmu mesin ya, itu kebanyakan laki-laki. Nah, sekarang sudah tidak. Jadi kita bisa melihat berapa sih tokoh engineer yang ada itu dari seorang perempuan. Berapa perempuan-perempuan yang menguasai di bidang permesinan dan sebagainya. Artinya bahwa Spirit Kartini itu sebenarnya sudah menginspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nah, di pendidikan vokasi ini kalau kita berbicara SMK, kita lihat di SMK kita misalnya ya, kan ada jurusan TBSM. TBSM itu kan pada umumnya adalah jurusannya laki-laki, tapi sudah ada perempuannya. Ya. Ada jurusan TAV. TAV tentunya ini kan bersentuhan dengan sebuah peralatan-peralatan yang mungkin nanti nyetrum dan sebagainya. Nah, ini sudah ada perempuan. Begitu juga sebaliknya di tata busana orang berpikir mungkin pesertanya harusnya cewek semua gitu ya, karena itu terkait dengan keterampilan. Zamannya Kartini kan begitu kan, Kartini kan melatih keterampilan perempuan ya. Nah, tapi di busana sudah ada jurusannya peserta didik kita itu dari kaum laki-laki. Artinya bahwa dari Spirit Kartini yang sebenarnya ada beberapa pesan Kartini ini sudah menginspirasi para perempuan Indonesia. Nah, ini saya bawa catatan ini Mas Angga. Ya, jadi ada pesannya Kartini yang luar biasa. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup kehidupan yang sebenarnya kejam. Nah, dari pesan ini berarti Kartini itu sudah seperti memberikan gambaran bahwa ke depan itu tantangannya lebih banyak bagi kaum perempuan. Gitu. Jadi ini kalau kita berbicara untuk vokasi kita ya,
perempuan saat ini sudah banyak sekali yang berperan di bidang vokasi. Ada juga ini tokoh perempuan yang saat ini mungkin pernah kita dengar, Retno Marsudi ya, itu kan Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Kemudian ada lagi ini Yustika Arif, itu perjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dari hati. Kemudian ada lagi ini beberapa perempuan pemimpin yang memiliki kisah CEO ya. Contohnya adalah Betty Ali Sahbana. Nah, ini adalah perempuan-perempuan yang mereka sudah berperan di dunia vokasi juga. Jadi jangan anggap remeh sosok wanita ya Pak ya. Ya, karena ibu kita adalah wanita. seorang perempuan. Kita adalah seorang perempuan. Bagaimana tentang banyaknya perempuan yang saat ini mempunyai kompetensi? Nah, yang dahulunya kompetensi itu hanya dimiliki sesosok laki-laki. Ya. Gimana Pak? Ya tidak apa-apa, malah memang bahwasanya seorang perempuan itu sebetulnya adalah saudaranya laki-laki. Yang membedakan tadi sudah disampaikan sama Ibu Amin, yang membedakan hanya pada takwanya saja. Akan tetapi nanti akan ada koridor-koridor tertentu yang tidak bisa dipimpin oleh seorang perempuan. Contohnya ketika sedang sholat. Kalau ada yang laki-laki berarti kan tetap Harus laki-laki. Harus laki-laki. Ya. Terus, Misalnya kalau di dalam agama itu yang memang kita harus sakek itu adalah seorang laki-laki, imam tadi. Kemudian kalau kita berdoa ya ada laki-laki ya sebaiknya tetap laki-laki kayak gitu. Ya, terlebih kan nanti nggak cuma nanti, bahkan Kanjeng Nabi atau memang Nabi Muhammad sudah mengatakan, berpesan al-ummu madrasatul ula. Nah, itu Itu ya. kan memang seorang perempuan atau seorang ibu itu adalah wadah atau tempat pendidikan yang paling pertama untuk anak-anaknya nanti, sehingga memang sinkron atau memang sesuai dengan harapan dari Ibu kita Kartini bahwasanya seorang wanita haruslah mempunyai pendidikan tinggi, nggak hanya melulu dari, Faktor domestik tadi. Iya, faktor Ya. domestik itu cuma dapur kasur sumur itu kan enggak, kan tapi memang harus mempunyai pendidikan tinggi, sebagaimana nanti kalau anaknya itu menjadi seperti apa, akhlaknya seperti apa, itu mau nggak mau ibu juga sangat berperan penting. Begitu Mas Angga. Di kepemerintahan atau di organisasi yang lain kebanyakan ya sudah wajar lah kepemimpinan wanita dan perempuan dan laki-laki. Nah, Iya. menurut Islam kepemimpinan perempuan itu gimana Pak? Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah salah satu contoh bahwasanya kita pernah dipimpin oleh presiden perempuan. Manakala memang seorang wanita itu mampu, kenapa tidak? Dan dalam hukum Islam pun yang penting ketika tidak sholat, toh juga dalam memimpin itu tidak menggunakan aji-ajian juga tidak, karena yang penting seperti ibu jari aja Mas. Ibu jari itu kan untuk menggapai semua jari teman-temannya ini kan sangatlah mudah. Karena menurut saya sebagai seorang pemimpin ya harus bisa mengayomi, harus bisa betul-betul menjadi seorang pemimpin yang menuntun. Ibu jari sebuah simbol dari Pak. Ya, bener-bener bapak jarinya mana kan nggak ada, anak jari aja nggak ada. Ibu jari Jadi makanya. bener-bener ibu jari itu kan bisa ke jari. Ini namanya jentik apa namanya? Kelingking ini. Kelingking terus Sangat jari mudah, Pak. manis, jari tengah, terus jari telunjuk itu kan sangat mudah. Beda dengan jari-jari yang lain, sehingga menurut saya dengan pandangan seperti itu saya sangat sepakat dan setuju alhamdulillah dengan adanya Ibu Kartini, sehingga salah satu pesan saya kepada teman-teman semua wanita terlebih peserta didik SMA, SMK atau pendidikan yang lain baik dari SD, SMP, tetaplah semangat belajar, karena untuk mewujudkan al-ummu madrasatul ula itu mau nggak mau kita juga harus mempunyai atau mengalami jenjang pendidikan yang memadai. Nah, ini kebetulan kepemimpinan SMK Negeri 1 Kupil sosok perempuan. Pak. Alhamdulillah. Nah ini juga sebetulnya kita udah ada contoh dari pertama kali video ini tayang gitu. Luar biasa Bu. Ngapunten ya Bu. Iya, kalau Pak Arif.
Nyambung dari Pak Arief ya Mas Angga. Jadi Oke. Kartini ternyata pernah berpesan ini karena pesannya banyak sekali nih ya. Jadi ada dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Dan di Al-Qur'an itu ada surat An-Nisa ya, perempuan. Bahwa perempuan memang makhluk yang luar biasa, tapi bukan berarti bahwa perempuan dengan berbagai kelebihannya dan di samping kekurangannya itu kemudian akan membuat perempuan itu menjadi sombong, termasuk dalam hal karir. Dalam hal karir, perempuan harus setinggi apapun karir seorang perempuan, maka seorang perempuan harus bisa menempatkan dirinya. Dan dia juga harus sadar bagaimana fitrah sebagai seorang perempuan. Kalau misalnya sudah memasuki di dunia rumah tangga, perempuan itu punya fitrah untuk hamil ya maka ya harus mau gitu kan. Luar biasa, Kak. Menyusui juga harus, jangan sampai nanti karena menjadi perempuan yang karirnya tinggi kemudian tidak mau menyusui anaknya, karena itu juga terjadi juga Mas Angga. Jadi kita juga bisa melihat karena mungkin kepingin biar penampilannya tetap indah begitu ya, sehingga di hal-hal yang menjadi kewajibannya itu seorang perempuan tidak memerankan itu. Luar biasa. Pesan dan kesan dari hari Ibu kita Kartini ini, silakan Pak Arief. Pesan dan kesan, pesannya kepada semua sahabat, teman-teman, anak-anak saya yang khususnya tetap wanita atau yang perempuan, itu tetap tolonglah semangat dalam belajar. Niatkanlah belajar karena Allah, carilah ridho karena Allah. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki itu pasti akan ada wanita yang hebat. Begitu pula karena Ibu Ita Kartini sudah memperjuangkan pendidikan yang seharusnya memang didapatkan pada atau untuk seorang wanita, sehingga manfaatkanlah, buatlah bangga Ibu kita Kartini. Dari Ibu Oke. kita, silakan pesan dan pesannya. Sebelum masuk ke pesan ya, kalau kita berbicara terkait dengan kepemimpinan perempuan itu memang banyak sekali hambatannya ya Mas. Jadi bagaimana yang namanya seorang pemimpin atau seorang leader itu kan dia harus bertanggung jawab secara keseluruhan ya. Tanggung jawab bukan berarti dia yang harus menghandle semua, bukan, tetapi tanggung jawab itu ada. Tanggung jawab secara keseluruhan yang menjadi tugasnya itu. Tentunya saya yakin bahwa perempuan-perempuan yang saat ini menjadi pemimpin, baik itu pemimpin di satuan pendidikan maupun di organisasi yang lain, itu pasti sebenarnya mengalami sesuatu yang kadang dia juga merasa lelah, kadang dia juga merasa kesulitan dan sebagainya, itu pasti. Hanya kan diam gitu ya. Saya juga kalau mengalami kesulitan juga diam Mas Angga. Nggak mungkin saya akan menyampaikan kesulitannya sama Mas Arief dan teman-teman. Tapi ada hal yang sebenarnya saya bisa sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu kita sebagai pemimpin atau sebagai leader atau kita sebagai tim yang lain, maka ada hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, niat kita. Jadi dimanapun kita berada, niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk ibadah pada Allah, dan kita harus ikhlas, karena dengan dasar itu seberat apapun tanggung jawab kita, maka itu akan terasa ringan ya. Jadi niat itu harus. Yang kedua, kita harus bisa membangun sebuah teamwork, tim kerja kita. Kesuksesan, kehebatan siapapun tanpa adanya tim yang hebat itu tidak akan mungkin berjalan. Maka pandai-pandailah kita untuk bisa memahami dari karakter dan potensi yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebuah kekuatan bagi kita. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu adalah sebuah kejujuran. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sikap jujur yang luar biasa, karena dari kejujuran ini yang akan memberikan sebuah kepercayaan pada tim kita. Jadi tim kita akan percaya sama kita kalau kita itu jujur ya. Jujur itu kan sesuatu yang mohon maaf mungkin berat ya, berat sekali, terutama kalau sudah menjadi seorang leader gitu. Nah, itu hal yang sebenarnya bagi seorang pemimpin perempuan, meskipun
sebagai seorang pemimpin perempuan jangan pernah menganggap bahwa dirinya itu paling hebat dan sebagainya, karena di balik kehebatan atau keberhasilan atau kesuksesan perempuan pasti ada orang-orang di sekitarnya, baik itu di keluarganya maupun orang-orang yang ada di tim kerjanya itu yang mereka berperan, baik berperan secara langsung maupun berperan secara tidak langsung. Kemudian kalau untuk pesannya di hari Kartini ini, karena kita sudah tahu bagaimana Islam zaman dahulu juga sudah memberikan contoh tokoh-tokoh Islam seperti Khadijah, kemudian Aisyah dan seterusnya ya. Maka di Indonesia khususnya itu ada tokoh, salah satunya itu adalah R.A. Kartini, meskipun ada tokoh-tokoh perempuan yang lain. Maka saat ini mari kita sebagai perempuan untuk bisa memiliki potensi kita yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang banyak. Dimulai dari mana? Kalau peserta didik berarti ya dimulai dari ketika berada di bangku sekolah, jadilah pelajar yang rajin, yang disiplin, ya kan, yang mempunyai cita-cita. Bermimpilah setinggi langit, karena orang yang tidak pernah bermimpi itu tidak akan pernah memiliki kesuksesan. Maka teruslah bermimpi yang setinggi langit, tapi jangan bermimpi terus, karena setelah bermimpi itu harus segera bangun dan bangkit untuk meraih mimpi-mimpi itu. Itu Mas Angga. Luar biasa. Ya, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Bu Ita. Ya, sama-sama Mas Angga. Terima kasih. Kita kembali di podcast lain waktu. Saya Angga Widianto mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.